Kutukan dari besi, legenda keris Mpu Gandring. Di sebuah masa yang diliputi kabut, kekuasaan dan intrik di tanah subur Tumapel yang kini menjadi bagian dari Jawa Timur, lahirlah kisah sebuah pusaka yang menorehkan darah dalam sejarah. Namanya Mpu Gandring, seorang empu ternama yang namanya bergema di antara bangsawan dan rakyat jelata. Tangannya menciptakan keajaiban dari besi, dan setiap karyanya tak hanya tajam, tapi juga bertuah. Suatu malam, saat bara api belum sepenuhnya padam, datanglah seorang pemuda berjubah gelap. Wajahnya penuh ambisi, langkahnya menyiratkan gelora yang tak biasa. Dialah Ken Arok. Dulu hanyalah penyamun, kini menjadi orang kepercayaan Tunggul Ametung, penguasa Tumapel. Ia punya satu permintaan. Buatkan aku sebilah keris, bukan keris biasa, melainkan yang bisa meruntuhkan tahta. Mpu Gandring mengernyit. Keris seperti apa itu? Memerlukan waktu, perlakuan, dan mantra. Namun ambisi Ken Arok tak mengenal waktu. Ia ingin keris itu cepat selesai, meskipun prosesnya belum rampung. Dan ketika Mpu Gandring mencoba menolak, Ken Arok justru merampasnya. Tanpa ampun, ia menghunus keris yang belum sempurna itu dan menusukkan ke dada sang empu. Sebelum napas terakhirnya terlepas, Mpu Gandring berseru dengan suara penuh dendam. Keris ini akan menelan 7 nyawa, termasuk dirimu dan keturunanmu, wahai Ken Arok. Kutukan telah terucap, takdir telah berubah. Dengan keris berlumur darah itu, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan meminjam tangan Kebo Ijo untuk mengelabui keadaan. Saat rakyat mencurigai Kebo Ijo karena sering memamerkan keris serupa, Ken Arok mengambil kesempatan itu. Ia membunuh Kebo Ijo dan merebut tampuk kekuasaan. Dengan menikahi Ken Dedes, istri Tunggul Ametung, ia melangkah menuju takdir sebagai pendiri kerajaan Singasari. Namun kutukan bukan sekedar cerita pengantar tidur. Anusapati, putra Ken Dedes dari Tunggul Ametung, tumbuh dewasa. Di dalam dirinya menyala dendam dan kehendak untuk menuntut balas. Dan tahukah kamu, senjata yang ia pilih, keris yang sama, keris buatan Mpu Gandring. Ken Arok terbunuh oleh darahnya sendiri, dan kutukan terus menjalar dari Anusapati ke Panji Tohjaya, ke tangan-tangan haus kuasa berikutnya. Nyawa demi nyawa berguguran sampai jumlahnya genap 7. Hari ini, keris Mpu Gandring tak diketahui keberadaannya secara pasti. Ia menjadi legenda, tapi kisahnya mengandung pelajaran berharga tentang ambisi yang menelan kebaikan, tentang kekuasaan yang dibayar dengan darah, dan tentang warisan kutukan yang menanti saat manusia mengakhiri nuraninya. Keris bukan sekedar senjata, ia adalah cermin dari siapa kita dan apa niat kita saat menggenggam kekuatan. Dan dalam setiap pusaka selalu tersimpan takdir, tinggal bagaimana manusia memperlakukan.